Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hendika Putra dengan NIM 1030 12300 116. Saya dari kelas IF 4707 akan menjelaskan mengenai konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data serta risiko yang menyertainya, dan database life cycle. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar basis data. Nah, konsep dasar basis data melibatkan pengorganisasian informasi dengan cara terstruktur agar dapat diakses, dikelola, dan diperbarui secara efisien. Beberapa elemen kunci dalam konsep dasar basis data melibatkan definisi struktur data, relasi antar data, serta mekanisme untuk penyimpanan seperti pengambilan, manipulasi data. Biasanya, basis data dikelola menggunakan DBMS atau Database Management System untuk menyediakan antar muka yang efisien dan aman untuk berinteraksi dengan data. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelemahan pemrosesan file tradisional. Nah, sebelumnya apa sih pemrosesan file tradisional itu? Nah, pemrosesan file tradisional itu merupakan pendekatan klasik dalam pengelolaan data, di mana data yang disimpan di dalam file terpisah untuk setiap aplikasi atau tugas tertentu. Nah, setiap file mewakili suatu aspek dari informasi yang perlu diolah oleh suatu program. Nah, kekurangannya apa sih? Yang pertama, ketergantungan program data. Yang kedua, duplikasi data. Yang ketiga, berbagi data yang terbatas. Yang keempat, waktu pengembangan yang lama. Dan yang kelima, pemeliharaan program yang berlebihan. Nah, selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan menggunakan pendekatan basis data serta risiko yang menyertainya. Yang pertama, saya akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, basis data ini dapat mengintegrasikan data dengan baik, mengurangi redundansi atau duplikasi data dan inkonsistensi yang mungkin muncul pada pendekatan file tradisional. Jadi, pendekatan basis data ini ibaratnya ada beberapa kekurangan yang dari pemrosesan file tradisional itu sudah ada beberapa yang sudah diperbaiki gitu. Dan yang kedua, jika menggunakan pendekatan basis data, terdapat DBMS yang menyediakan mekanisme efisien untuk menyimpan, mengambil, dan memproses data. Dan yang mana itu dapat memungkinkan akses yang lebih cepat dan mudah. Kemudian ada juga seperti pemeliharaan yang mudah, keamanan data yang lebih baik, konsistensi data, dan adanya fitur pemulihan data yang dapat membantu melindungi data dari kehilangan atau kerusakan akibat kejadian tak terduga. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, ada juga risiko pendekatan basis data. Di antaranya kompleksitas dan biaya instalasi dan manajemen, kemudian biaya konversi, kemudian perlunya pencadangan dan pemulihan yang jelas, dan yang terakhir konflik organisasi. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai data life cycle. Nah, di dalam data life cycle ini terdapat beberapa tahapan. Nah, yang pertama ada planning. Nah, pada tahap ini digunakan untuk mengembangkan pemahaman awal tentang situasi bisnis dan bagaimana informasi dapat membantu memecahkan masalah atau mewujudkan peluang. Nah, yang kedua ada tahap analisis. Nah, pada tahap ini digunakan untuk menganalisis situasi bisnis secara menyeluruh untuk menentukan requirement, untuk menyusun requirement tersebut, dan untuk memilih di antara fitur sistem yang bersaing. Nah, kemudian yang ketiga ada tahap desain. Nah, pada tahap ini digunakan untuk memperoleh dan menyusun semua kebutuhan informasi untuk mengembangkan semua teknologi dan spesifikasi organisasi. Kemudian yang keempat ada tahap implementation. Nah, pada tahap ini digunakan untuk menulis program, membangun database, menguji dan menginstal sistem baru, melatih pengguna, maksudnya dites ke user, dan menyelesaikan dokumentasi. Kemudian yang terakhir ada maintenance. Nah, pada tahap ini digunakan untuk memantau pengoperasian dan kegunaan sistem serta untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem agar menjadi lebih baik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.